Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel Sriwijaya Upu Timur TV. Mohon maaf penonton agak serak. Ini kita udah berapa lama nggak podcast lagi nih. Kemarin ambil video-video dokumenter dari dinas-dinas instansi lembaga pemerintahan. Alhamdulillah mereka juga menyambut dengan baik tentang sejarah dan buku yang sudah kami bagikan ke dinas-dinas tersebut. Alhamdulillah hari ini saya masih bersama Pak Ketua Lembaga. Nanti kami masih akan mengulas tentang zaman bumi surga. Nantikan terus videonya, stay tune. Oke baik, Alhamdulillah sekarang kita sudah bersama Bang Nazarman, Ketua Lembaga Sriwijaya Upu Timur. Saat ini kita masih akan mengulas tentang sejarah peradaban di zaman bumi surga. Selamat datang Bang Nazarman. Selamat datang. Gimana? Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin ya kita sapa pemirsa dulu ya. Boleh silakan. Khususnya kepada saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang berada di Subaksel ya. Terutama lagi di Wisma, di Gumai, di Batu Raja, Semendo kan, dan yang terkait lah dimanapun dia berada semuanya. Oke. Ya salam sejurai, seketurunan, sesuku anak dalam Sriwijaya. Iya. Salam buat semuanya dari Bang Nazarman. Gimana Bang Nazarman, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah berapa lama nggak buat podcast ini kita nih? Wah sudah lumayan lama kayaknya. Lumayan lama. Udah hampir 2 mingguan nggak buat podcast. Kita sibuk ke dinas-dinas kemarin ya Bang ya? Ya kita menyerahkan buku ya. Penyerahan buku ya kepada instansi pemerintah terkait untuk diketahui, intinya kan begitu. Betul. Alhamdulillah mereka open ya. Ya alhamdulillah soal sejarah ini. Ya alhamdulillah. Jadi kita jangan sampai melupakan sejarah. Jika memang betul ada sejarah ya harus dikembangkan, harus disampaikan ke anak cucu kita supaya menjadi acuan mereka, supaya tidak melenceng dari tatanan dari sejarah sebelumnya. Bang Nazarman, Ya. Kembali ini kita langsung ke pokok. Jadi kita akan membahas sejarah di zaman bumi surga. Jadi saya mohon nih kepada Bang Nazarman dijelaskan kembali lah zaman bumi surga. Karena saya kalau harus baca ini, saya sebenarnya sudah baca tapi ya lama lah durasinya. Kita jangan lama-lama lah durasinya Bang. Ya. Kita potong-potong saja. Kita ambil poin-poin terpenting. Poin-poinnya saja. Ya. Nanti kalau mau lebih rinci ya baca bukunya. Iya. Kan Untuk para penonton sekalian yang mau beli buku ini sebenarnya sudah ada di toko-toko online. Silakan dicek, cari aja buku Sriwijaya, sepertinya dapat. Oke, lanjut Bang. Baik, bercerita ini tentang Adam di surga ya. Iya betul. Di surganya ya yang maha kuasa lah. Kalau saya bilang kan begitu. Bukannya bumi surga setapak miri yang kita ceritakan ini, zaman bumi surga ini, kan begitu. Nah kita lanjutkan beberapa lama ya di Betara ini di surga, atau yang bergelar Adam ini di surga, atau manusia pertama di surga ini, tentu sebagaimana keinginan yang maha kuasa bahwa Dewa Betara ini adalah raja di muka bumi, dan muka bumi ya, maka dia ingin berkeinginan menempatkan Dewa Betara ini ke permukaan bumi surga yang telah disiapkan sebelumnya. Dari bumi es dulu dahulu, terus bumi es itu kemudian dihancurkan, muncul atau nampaklah atau terbentuklah bumi surga setapak miring yang telah hidup di dalamnya itu binatang-binatang pengganti binatang purba
kemudian telah apa namanya itu buah-buahan juga, kayu-kayuan juga sudah tumbuh, banyak berbuah-buah yang manis, kemudian burung-burung, binatang-binatang semuanya ada di sana. Untuk sementara manusia pertama atau Adam menempati tempat itu, yang dijaga dan dipelihara oleh para malaikat atau disebut dewa kayangan tinggi. Nah, maka keinginan Allah ini diwujudkan dia sehingga pada hari tertentu ya, apa namanya, dewa Betara ini diturunkan dari atas atau diantarkan ke tempat permukaan bumi, diantar langsung oleh para malaikat dan ditunggu langsung oleh para malaikat yang kebetulan ada di bumi surga. Jadi kalau dalam kisah guritan bahwa Adam ini diturunkan pada tengah malam, tengah malam yang gelap gulita, kan gitu. Dengan turunnya Dewa Betara ini tadi, maka tengah malam yang gelap gulita itu menjadi terang benderang seperti 1000 bulan. Jadi begitu berubah suasana malam itu, ya baik seluruh binatang ataupun apa namanya makhluk ciptaan Tuhan yang ada di permukaan bumi surga itu menyambut dengan riang gembira dengan kedatangan Dewa Betara ini sebagai tanda bahwa khalifah atau pemimpin atau raja di bumi yang akan membawa terang benderang baik kehidupan di permukaan bumi surga. Nah, sehingga apa namanya malam yang gelap tadi menjadi terang. Nah, dengan berjalan waktu diantar sampai tibalah apa namanya Dewa Betara ini di permukaan bumi surga. Nah, begitu. Terus dia ditunggu oleh para malaikat dari antara para malaikat sebagaimana saya sampaikan tadi, sehingga dia nyampai di sana, kemudian dia tinggal di sana seorang diri. Nah, dia seorang diri yang namanya manusia ya, atau yang namanya Adam, dia seorang diri. Dia hanya bertemankan daripada seluruh binatang dan burung-burung. Nah, teman dia kan. Kemudian dia ya namanya dia seorang, kan begitu. Dengan keadaan seorang begini, dia lama di sana melihat kehidupan yang ada di apa namanya bumi surga. Makanya ketika dia apa namanya sakit, maka ya tumbuh-tumbuhan itu bisa berbicara dengan Adam Saat itu? Iya. Wahai Adam, obatmu saya. Obatmu. Kalau sakit dia bertanya apa? Kalau dia sakit, yang berbicara itu sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu. Apapun dia, kalau mau makan juga, wah ini makanan buat kamu, ada makanlah saya, supaya kamu kenyang. Jadi semuanya yang bisa dimakan, yang tidak bisa dimakan itu berbicara. Kalau ada, makanya dia menjadi raja di muka bumi tadi, merajai semua makhluk ciptaan Tuhan di permukaan bumi surga. Kenapa bisa berbicara dengan dia? Kalau dia haus, ya juga berbicara air. Tapi sebenarnya di sini yang perlu kita garis bawahi juga ya, memang Adam atau Dewa Betara dibekali oleh Allah yang Maha Kuasa nafsu. Betul. Tapi dia nggak punya pasangan kan? Saat itu seorang diri kan, begitu. Coba kalau nggak ada nafsu seperti malaikat, ya nggak juga begitu kan? Iya, betul. Makanya dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa burung itu berbicara? Kan gitu. Lantas malaikat menjawab, wahai Adam, itu burung itu mau kawin, mau berkembang biak. Dia ingin bertelur, kemudian beranak pinak dan berkembang banyak. Berkembang biak. Lah kalau begitu kok kenapa saya sendiri? Kan gitu. Ya kamu kan raja di muka bumi. Kalau kamu dua bukan raja, betul, berarti banyak raja. Oh gitu ya. Makanya kamu ya kehendak yang Maha Kuasa, kamu seorang diri, sehingga kamu bisa mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Tuhan sudah ngerti bahwa satu ketika bahwa Adam itu pasti menginginkan istri.
Ya sebab dia diberi nafsu, masa nggak ada istri? Iya, iya betul. Lucu kan? Kan gitu. Atas keinginan Adam ini, Allah yang Maha Kuasa menyampaikan kepada malaikat, kalau memang dia berkeinginan beristri, maka semua resiko apa yang terjadi ketika dia beranak keturunan, maka ditanggung jawabkan semua oleh Adam. Karena dia menginginkan, Iya. kan begitu? Karena dia meminta. Kalau begitu, sudah. Kira-kira buat sajalah pasangan dia. Terus kata malaikat, bagaimana cara membuatnya? Ya membuatnya kan kamu dulu kan pernah membuat Adam. Ngambil salib di bumi, tanah, air, angin, api, di permukaan bumi, setelah itu dibentuk, kemudian itu nanti kalau menjadi Adam. Dan begitu juga membuat istrinya. Kalau begitu kata malaikat, berarti saya harus ke bumi lagi ngambil saripan di bumi itu. Oh tidak. Nah, tidak. Karena Adam ingin punya istri, dia ingin pasangan sendiri, maka dia buat sendiri. Lantas turunlah malaikat tadi, menyumpai lagi Dewa Betara ya. Terus, wahai Dewa Betara, Tuhan memang telah mengizinkan memiliki pasangan, tapi harus bikin sendiri, bentuk sendiri, sebagaimana kami membentukmu. Nah begitu pula kami akan membentuk pasanganmu. Akhirnya malaikat ini mengambil daripada bahan yang pernah dibuat untuk bentuk untuk Dewa Betara tadi atau Adam, dibentuklah, ambil, dikumpulkan, dibentuk sebagaimana pernah membentuk Adam. Dibentuk, lantas jadi, tapi panjang sekali kan. Ditegur oleh Allah, wahai Adam, istrimu itu kok panjang sekali katanya. Nanti kalau kamu berdiri sama dia nggak sebanding, terlalu tinggi. Nah, jadi gimana lagi kata malaikatnya? Dipotong lagi, potong, pas dipotong, potongannya malah kalau bahasa kita menghilang ya. Potongannya itu menghilang nggak tahu kemana, potong hilang ya. Terus dibentuk lagi. Wah itu juga masih panjang, teguran lagi ya Allah, yang Maha Kuasa. Itu masih panjang. Nah, dipotong lagi. Terus potongannya hilang lagi. Ditegur lagi oleh Allah, masih panjang juga. Jadi sampai 7 kali memotong. Setelah ke-7 selesai, ke-8 baru dia itu hampir sama tingginya dengan Adam. Kira-kira sebatas telinganya Adam, tinggi daripada calon istrinya yang tadi, kan begitu. Nah setelah sampai ke-8 ini terbentuk, sudah jadi, tapi nggak bergerak nih. Ya namanya sama bikin patung kan, karena begitu nggak hidup kan. Lantas malaikat ke atas menghadap Yang Maha Kuasa. Kata Yang Maha Kuasa itu, tidak akan hidup itu tanpa rohku. Nah maka malaikat datang kepada Yang Maha Kuasa ini mau ngambil roh itu. Terus Yang Maha Kuasa tidak mau memberikan, tidak mau. Wahai malaikat, roh ini bukan kamu yang ngambil. Soalnya yang pingin punya istri ini atau punya pasangan ini bukan kamu, Adam. Nah, maka dari itu kamu harus Adam yang ngambil. Gitu. Jadi Adam yang ngambil ke atas akhirnya, menghadap Maha Kuasa. Sampai ke sana, sampai ke surganya Allah itu, tempatnya Allah itu, Adam ini diberikan roh, pegang roh. Jangan kamu lepaskan sampai ke permukaan bumi surga, roh ini. Lantas amanah Yang Maha Kuasa ini pegang oleh Adam, oleh Dewa Betara tadi dipegang ini, bawa turun bumi, permukaan bumi surga. Tapi di tengah perjalanan tidak kuat dia,
seperti membakar api. Mm. Luar biasa ini panas ini. Ini roh ini luar biasa panasnya. Kan gitu. Nah, oleh karena itu terlepaslah sama Adam ini roh ini. Terlepas dia lapor lagi kepada malaikat. Terlepas ini roh ini di mana ini? Sudah kita lagi. Oke. Kata lagi. Naik lagi. Dikasih lagi sama Allah terus. Dia akhirnya 7 kali terlepas. Roh ini yang sangat panas terlepas. Nah, yang ke-8 baru dikasih lagi. Ini terakhir ya. Kalau roh ini terlepas, maka takdir kamu memang tidak punya istri. Betul. Gak boleh buat. Begitu. Ya begitu. Makanya kalau kamu mau punya istri, ya pertahankan roh ini. Maupun kejadiannya harus kamu pertahankan. Akhirnya Johor Bahru ini tadi nekat kan. Nekat, lebih baik saya mati sajalah pokoknya. Yang penting ini harus sampai ke bumi. Bagaimanapun apapun terhadap roh ini dia tidak mau lepas. Pilihannya lebih baik mati sajalah kalau lepas ini sudahlah. Tidak ada manfaatnya juga kan sendirian di bumi surga yang indah ini kan. Begitu. Akhirnya dia pegang. Bercucuran keringat yang pegang ini. Tapi tidak sepanas yang pertama dan yang kedua sampai itu memang agak dingin ya, mendingan dibandingkan yang awalnya. Itu dalam sebuah cerita guritan tadi kan. Akhirnya sampailah dia ke permukaan bumi dengan bercucuran keringat, menahan panas apa dinginnya daripada roh ini, sampailah dia ke permukaan bumi, tempat calon istri yang dibentuk tadi. Sampai sana ditiupkan, hiduplah apa namanya pasangannya tadi. Hidup, matanya sudah bergerak, tapi nggak bisa duduk. Nanti bertanya lagi malaikat, wahai Tuhanku atau Tuhanku, kenapa ini tidak bisa duduk? Ini sudah hidup tapi tidak bisa berduduk, apalagi berjalan. Lah kalau mau begitu, kata Yang Maha Kuasa, coba cabutlah tulang rusuk Adam itu sebelah kiri, cabut, tusukkan ke dalam itu. Ditarik tulang itu, tusukkan. Setelah dipasukkan tulang rusuk sebelah kiri tadi, bisa duduk itu. Itu pasangannya itu duduk, kemudian bisa berdiri, bisa berjalan, luar biasa cantiknya kan. Cantiknya luar biasa, oleh Allah disempurnakan sendiri langsung oleh Allah itu menjadi sebuah perempuan yang luar biasa cantiknya. Kalau dalam Quran disebut itu apa namanya itu? Beteri rambut panjang 9 kan. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa lama itu namanya Rubiah Sakti ke-1 atau Ibu Pertiwi pertama atau Ibu pertama sekali. Itu makanya disebut negeri Ibu Pertiwi tadi karena dia memang di bumi ini dia dibuat di bumi. Gitu. Kan begitu. Nah, yang perempuan yang cantik tadi yang itu diberi nama tadi itu namanya Putri apa namanya Gelung Sakti atau bergelung sakti kan, jadi putri yang bergelung sakti atau Rubiah ke-1 kan, ibu pertama karena Rubiah ini, atau ada yang gue menyebutkan Hawa, Siti Hawa. Nah, Siti Hawa. Kalau versi Arab dia Siti Hawa karena Hawa itu kan kalau ya nafsu ya, pasangan dari Hawa nafsu kan begitu. Tapi kita nggak tahu juga ya yang begitu. Tapi yang jelasnya perempuan pertama ini diberi nama tadi Rubiah atau digelar Rubiah dengan nama apa namanya Betri rambut panjang 9 tadi kan, yang begitu indah dan cantik tadi kan begitu. Nah, lantas setelah ini apa mereka ini ada di bumi surga tadi oleh Allah, oleh Yang Maha Kuasa, mereka ini dinikahkan di sana. Yang menikahkan awal langsung disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang menyaksikan, langsung menikah. Setelah menikah, maka Adam ini diberikan nasihat oleh Allah. Tinggallah kamu di bumi surga ini. Sepertinya memang untuk pembahasan di Jalan Bumi Surga ini cukup panjang. Kita belum bakal ke zaman-zaman berikutnya seperti zaman Bumi Fana ya. Ya. Kita masih akan mengulas cerita tentang Bumi Surga, dan kami akan break dulu video ini. Mungkin
di besok kita lanjut lagi untuk sampaikan sejarah-sejarah ini. Oke, Oke. terima kasih untuk para penonton yang sudah Salam stay semuanya. tune. Ya. Kami mohon sekali lagi bantu channel kami dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan kami mohon untuk diberikan masukan-masukan lewat komentar supaya lebih membangun channel-channel kami ke depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.